Selamat pagi kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Wahyudiah Gangga Devi, absen 14 dari kelas pemasaran A pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu pertanyaan yang pertama, nomor 1A, jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Nah, tahapan dalam pengambilan keputusan konsumen itu meliputi 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga perilaku pasca pembelian. Tahapan pengenalan kebutuhan ini adalah tahapan di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tahap informasi pencarian ini dilakukan saat konsumen memandang bahwa kebutuhannya itu dapat dipenuhi dengan membeli suatu produk. Selanjutnya ada tahap evaluasi alternatif. Nah, ini dilakukan konsumen untuk membandingkan produk atau merek yang tersedia. Nah, tahapan kepuasan pembelian ini adalah tahap di mana konsumen itu memutuskan untuk membeli produk yang dipilih. Nah, tahap perilaku pasca pembelian ini adalah tahap di mana konsumen itu mengeluarkan keputusan pembelian yang telah diambil dan juga memutuskan apakah akan membeli produk tersebut di masa depan nanti. Lalu pertanyaan yang nomor 1B, mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapannya. Memahami tahapan dalam modal pengambilan keputusan konsumen ini penting bagi pemasar karena memungkinkan mereka merancang strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan sehingga dapat mempengaruhi keputusan perilaku konsumen. Berikut ini beberapa contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapannya. Yang pertama itu tahap pengenalan kebutuhan. Strategi yang cocok itu yaitu membangun kesadaran produk secara meluas dan juga mendorong konsumen untuk menyadari kebutuhan mereka akan produk tersebut. Lalu yang kedua itu tahap pencarian informasi. Nah, strategi yang cocok itu yaitu menyediakan informasi yang relevan dan juga mudah diakses melalui berbagai media seperti media sosial dan juga platform e-commerce lainnya. Lalu yang ketiga itu ada alternatif tahap evaluasi. Nah, strategi pemasaran yang cocok itu yaitu menyoroti keunggulan produk dan juga komunikasi pemasaran mengenai keunggulan produk sesuai dengan kriteria evaluasi konsumen. Lalu yang keempat itu tahap keputusan pembelian. Strategi pemasaran yang cocok itu memberikan intensif pembelian seperti diskon dan penawaran khusus untuk mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian. Lalu yang terakhir itu ada tahap perilaku pasca pembelian. Nah, strategi yang cocok itu yaitu menyediakan layanan purna jual yang baik dan juga keputusan konsumen yang untuk mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan. Lalu yang pertanyaan nomor 2A yaitu mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen dan berikan contoh bagaimana opini kelompok referensi itu dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Kelompok referensi mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena mereka dapat mempengaruhi preferensi dan juga perilaku konsumen. Nah, salah satu contohnya yaitu gaya hidup. Nah, gaya hidup konsumen itu seperti kepercayaan, motivasi, dan juga perilaku itu dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi. Misalnya konsumen yang memiliki kelompok referensi yang memiliki gaya hidup yang positif dan juga konsisten akan lebih mudah untuk memilih produk atau merek yang sesuai dengan standar dan juga nilai kelompok referensi. Selanjutnya nomor 2B. Bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian itu melalui pembagian peran anggota keluarga. Nah, dalam pengambilan keputusan, pembagian peran anggota keluarga ini seperti peran inisiator, influencer, dan juga penentu dan pembeli dalam keluarga.
itu mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan pembelian di dalam sebuah keluarga. Nah, misalnya itu peran inisiator dominan dipegang oleh istri. Selanjutnya influencer itu dipegang oleh anak, dan juga peran suami itu lebih memegang peran sebagai penentu sekaligus juga pembeli. Nah, peran individu dalam keluarga ini didasari oleh harapan dan juga pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, peran formal dan informal dalam keluarga juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu 3A, jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Nah, difusi inovasi ini adalah proses penyebaran ide ataupun gagasan baru dan juga teknologi dalam suatu kebudayaan. Konsep ini terkait dengan pengambilan keputusan konsumen melalui beberapa elemen seperti inovasi, komunikasi, pengaruh sosial budaya, kerentanan, dan juga kemungkinan untuk dicoba. Nah, dalam proses pengambilan keputusan konsumen itu konsumen membutuhkan waktu untuk mengalami pengaruh-pengaruh sosial budaya dan mengikuti perilaku pemberian hadiah. Nah, selama proses ini konsumen mengalami perubahan sikap dan memutuskan untuk mengadopsi inovasi jika mereka merasa bahwa manfaatnya itu membangun kebaikan relatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu pertanyaan yang 3B, apa peran pemasar dalam mempercepat proses difusi inovasi? Nah, pemasar ini memiliki peran penting dalam percepat proses difusi. Dalam proses difusi inovasi ini, pemasaran dapat membantu memperkenalkan inovasi kepada konsumen melalui strategi promosi yang tepat seperti iklan, promosi penjualan, dan publisitas. Pertanyaan nomor 4, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Nah, bagaimana penggunaan stimulus ini dapat mempengaruhi persepsi? Nah, persepsi konsumen dan proses pembelajaran ini saling terkait dalam konteks perilaku konsumen. Nah, persepsi konsumen ini merupakan proses interpretasi stimulus yang mempengaruhi cara individu memahami informasi dan membuat keputusan. Nah, cara individu memahami informasi dan membuat keputusan ini, sementara itu proses pembelajaran itu mencangkup perubahan perilaku yang timbul dari pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Nah, dengan demikian pengalaman dan informasi yang diperoleh melalui pembelajaran ini dapat mempengaruhi bagaimana konsumen itu mempersepsikan produk atau jasa maupun layanan mereka. Nah, penggunaan stimulus ini dapat mempengaruhi persepsi karena stimulus yang diterima oleh individu itu akan mempengaruhi cara individu memahami dan juga memberikan makna pada informasi yang diterima. Lalu pertanyaan nomor 4B, yaitu sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Nah, untuk merencanakan kampanye yang dapat memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru itu, kita dapat melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu definisikan dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai melalui kampanye tersebut. Lalu yang kedua itu menyesuaikan jenis kampanye yang cocok dengan produk dan juga target audiens. Lalu yang ketiga itu menentukan anggaran yang sesuai untuk kampanye pemasaran produk baru. Lalu yang keempat, menentukan audiens yang akan menjadi target dalam kampanye kita. Nah, lalu yang kelima itu menggunakan strategi promosi yang sesuai seperti promosi musiman, konsep yang unik, dan juga testimoni yang positif di dalam kampanye kita. Lalu yang keenam itu memilih media yang tepat untuk menjangkau audiens seperti media sosial, iklan cetak, atau televisi. Lalu yang terakhir itu dalam kampanye online, aset visual produk yang berkualitas tinggi itu dapat membantu menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir itu melakukan riset pasar. Nah, lalu pertanyaan nomor 5A,
Jelaskan teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama itu ada teori kebutuhan atau teori Maslow. Nah, menurut Maslow, kebutuhan manusia itu terdiri dari berbagai tingkat. Nah, mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan estetika dan juga realisasi diri. Nah, setiap tingkat kebutuhan itu akan menimbulkan keinginan dan juga mendorong individu untuk mengambil perilaku yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua itu motivasi emosional. Nah, motivasi emosional ini berkaitan dengan perasaan dan juga kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Seperti memiliki suatu barang tertentu, peranannya menunjukkan status ekonomi mereka. Lalu yang ketiga itu ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor pribadi, dan juga faktor psikologis. Memahami perilaku konsumen akan membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Lalu pertanyaan yang nomor 5B, bagaimana peran emosi dalam memotivasi konsumen, dan juga berikan contoh bagaimana emosi itu dapat digunakan dalam iklan atau promosi. Nah, peran emosi dalam motivasi konsumen itu sangat penting karena emosi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, baik itu dalam hal negatif maupun positif. Nah, emosi itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian, keseimbangan dengan merek, dan juga kesediaan untuk menggunakan produk atau layanan tersebut secara berulang-ulang. Nah, contoh bagaimana emosi dapat digunakan dalam iklan ataupun promosi itu yaitu misalnya iklan menampilkan kesadaran, kebahagiaan atau kepuasan yang diakui oleh konsumen itu dapat meningkatkan minat dan juga memotivasi mereka serta mengambil tindakan seperti membeli dan juga menggunakan produk tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.